Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya yang mustahil bagi kita untuk menghitungnya, Allah masih memudahkan kita berada di taman surga yang Allah sediakan bagi umatnya di muka bumi ini. Dan juga sekarang kita hidup di zaman yang penuh dengan ketakutan. Berita-berita yang disebar senantiasa menimbulkan rasa takut di jiwa-jiwa manusia. Namun semestinya kita tidak boleh larut dalam ketakutan yang disebarkan oleh media-media. Kenapa? Islam datang dengan kesempurnaan. Salah satu bentuk kesempurnaan Islam adalah senantiasa memberikan kabar gembira, optimis kepada umat-umatnya. Islam senantiasa datang untuk memberikan sifat optimis, rasa harap bahwasanya kesedihan akan segera berlalu dan akan datang namanya kebahagiaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 38 berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Islam yang sekarang kita akan pelajari, tidak akan ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Sehingga jika kita masih beriman kepada Allah, semestinya kita tidak perlu takut dengan berita-berita yang menyebar. Yang kebanyakan berita zaman sekarang itu, kalau diibaratkan satu kebenaran diliputi oleh 99 kebohongan. Ya. Jadi nggak usah takut, Pak. Ya. Ayat ini ditafsirkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dengan tafsir yang sangat indah. Kalau kita pahami ayat ini, kita pahami tafsir ayat ini, niscaya hidup kita akan senantiasa bahagia. Tidak ada rasa takut. Kalaupun ada takut, semestinya ketakutan itu kita berikan untuk apa? Takut amal kita tidak diterima oleh Allah dalam masalah akhirat. Tapi dalam masalah keduniawian sebenarnya tidak ada perlu kita takuti dalam kehidupan dunia ini. Kata siapa? Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka akan Allah hilangkan rasa takut dan kesedihan. Dan apa saja, ya kalau kita mengikuti apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui lisan Rasulnya, niscaya akan Allah ganti rasa takut dengan keamanan, kesedihan dengan kebahagiaan, rasa sakit dengan kesehatan, rasa miskin dengan kekayaan. Itu adalah fadlun minallah, adalah karunia dari Allah. Sehingga barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah dan beriman kepadanya, maka akan Allah datangkan keamanan dan kebahagiaan hidup di dunia, apalagi di akhirat. Sehingga kita tidak perlu bersedih dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan duniawi. Yang kita fokuskan hidup hanyalah apa? Untuk bagaimana nanti kita bisa selamat di akhirat. Dalam dunia pasti akan Allah tolong kita, pasti akan Allah cukupi kehidupan kita. Namun yang perlu kita pikirkan sekarang tentang akhirat kita, karena kita tidak tahu apakah kita nanti bisa selamat di akhirat. Kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita, dan kita tidak tahu di manakah nanti Allah akan tempatkan hidup kita. Tapi itulah sekedar mukadimah bagaimana agar kita jangan terlalu takut
menghadapi situasi yang ada. Udah, kita nggak perlu takut. Kita fokus sekarang bagaimana kita bisa selamat hidup di dunia, sehingga keselamatan hidup di dunia ini adalah akan membawa kita kepada keselamatan di akhirat. Dan semua itu tidak akan bisa tercapai jika kita tidak mempelajari Islam dengan benar. Sebagaimana tadi yang imamnya bacaan, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaiton. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam dalam keadaan sempurna dan jangan ikuti jejak langkah setan. Baik, kita lanjutkan kembali materi kita, yaitu Fadlul Islam, keutamaan agama Islam. Ya Syekh Al-Mujaddid abad ini, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemarin kita sudah membawakan beberapa ayat, terutama surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kemudian surat Yunus, qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah walakin a'budullah alladzi yatawaffakum. Baik, sekarang kita masuk ke ayat yang berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Itu saya sudah tulis dan saya bawakan juga penjelasan para ulama dasar tafsirnya di surat Al-Hadid ayat 28. Jadi surat Al-Hadid ini ada di juz 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya dengan ketakwaan ini Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu dengan dua bagian rahmat Allah dan menjadikan cahaya untukmu, yang mana dengan cahaya tersebut kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Sekarang kita lihat penjelasan ayat yang mulia ini. Ayat yang mulia ini sebenarnya ditujukan kepada ahlul kitab, yaitu orang ahlul kitab yang, jadi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Maksudnya amanu ini adalah kepada ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasoro, yang mana mereka beriman kepada dua nabi sebelum Nabi Muhammad diutus, yaitu Nabi siapa? Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, khitab ini ditujukan bagi orang-orang ahlul kitab. Jadi yaitu yang hidup pada zaman Nabi, yaitu Yahudi dan Nasoro, agar mereka melengkapi keimanannya kepada Nabi, yaitu Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jangan hanya kalian beriman semata kepada siapa? Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi kalian harus juga mengimani Nabi Muhammad, karena tidak akan sempurna, tidak akan diterima keimanan kalian wahai ahlul kitab jika kalian tidak mengimani Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika mereka, yaitu ahlul kitab ini beriman, jika ahlul kitab ini beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan berikan dua bagian dari rahmatnya, yaitu dua pahala. Pertama, pahala mereka beriman kepada nabi-nabi terdahulu. Yang pahala kedua adalah pahala mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Namun kebalikannya, jika mereka cuma beriman kepada nabi mereka, misalnya Yahudi hanya beriman kepada Musa, Nasoro atau Kristen hanya beriman kepada Nabi Isa, nah keimanannya tidak akan sempurna. Bahkan Allah katakan, ketika dia mendustakan Nabi Muhammad, maka dia telah mendustakan seluruh nabi dan rasul. Sebagaimana Allah katakan di surat Qaf ayat 12-14, kadzabat qablahum qaumun nuh wa ashabur rassi wa samud wa adu wa fir'aun wa ikhwanu lut wa ashabul aikati wa qaum tubba kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Jadi telah mendustakan kaum sebelum kalian, itu kaum Nuh dan kaum Ros dan kaum Samud, kaum Ad, Fir'aun dan kaum Nabi Lut. Kemudian ada juga kaum Aikah, ada kaum Tubba. Semuanya mendustakan rasul-rasul yang datang pada
datang mereka. Allah katakan padahal mereka itu cuma satu rasul doang yang mereka dustakan. Tapi lihat Allah katakan apa? Kullun kadzabar rusula. Semuanya mendustakan para rasul. Fahaq wa'id, dan mereka berhak mendapatkan hukuman Allah. Sehingga kalau mereka tidak mengimani Nabi Muhammad, berarti mereka telah mendustakan seluruh rasul. Ya, contohnya kalau zaman sekarang ya, kalau misalnya ada umat Muhammad, namun dia mencela seorang nabi, misalnya dia katakan Nabi Musa itu temperamen, orang yang ambekan, gampang marahan, orangnya apa, pelin-pelan, orangnya ceroboh. Nah itu kan penghinaan kepada nabi. Sama aja dia menghina Nabi Musa, hakikatnya telah mendustakan seluruh rasul. Begitu juga orang Kristen sekarang, mereka mengimani Nabi Isa. Orang Yahudi zaman sekarang pun mereka mengimani Nabi Musa. Namun ketika datang perintah mengimani Nabi Muhammad, mereka tidak beriman. Allah katakan mereka telah mendustakan para rasul. Sehingga salah satu rukun iman yang keempat yang kita imani apa? Al-imanu bir rusul, mengimani seluruh rasul. Tidak boleh kita beda-bedakan satu saja rasul. Jadi kita mengimani seluruh rasul tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Walaupun ada rasul yang berbeda-beda ketingkatan, tapi bukan berarti kita saling membandingkan satu dengan yang lainnya. Maka salah satu hadis yang maknanya kata Nabi Muhammad SAW, kalau Musa hidup pada zaman Nabi Musa, dia tidak mengikuti apa yang diturunkan kepada diriku, maka Musa harus wajib mengikuti apa yang Nabi Muhammad diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Musa aja kalau hidup pada zaman Nabi Muhammad, mau tidak mau Nabi Musa harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Sehingga nanti ketika Nabi Isa alaihissalam Allah turunkan kembali ketika akan membunuh Dajjal, kita lihat bagaimana kisahnya di hadis, katakan ketika itu di subuh Nabi Isa turun, umat semua sudah mau sholat. Nah ketika itu umat ingin mempersilahkan Nabi Isa untuk jadi imam, tapi Nabi Isa tidak mau, malah nyuruh siapa? Imam Mahdi. Ini menandakan Nabi Isa ketika turun nanti di akhir zaman dia akan menjadi umat Nabi Muhammad. Dilihat bagaimana dia saja menolak menjadi imam, malah menyuruh Imam Mahdi untuk maju dan menjadi imam sholat subuh. Sehingga batalah prasangka orang khurafat mengatakan ada namanya karomah Nabi Khidir. Ya, jadi kita bisa seperti Nabi Khidir, bisa keluar dari syariatnya Nabi Musa, karena mereka dulu melihat kisah Khidir dengan Musa. Bagaimana Khidir malah ngajarin Nabi Musa, padahal mereka hidup sezaman. Itu adalah sebenarnya hayalan tingkat rendah, bukan tingkat tinggi. Sebenarnya itu cuma akal-akalan saja agar tidak melaksanakan perintah agama ini. Itu kalau misalnya ada istilah itu tingkat makrifat. Kalau sudah makrifat berarti sudah bebas dari tanggungan kewajiban menjalankan perintah agama. Nauzubillah min dzalik. Dan juga walaupun ayat ini yang tadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ayat ini khitabnya bagi ahlul kitab Yahudi dan Nasoro. Bukan berarti menafikan umat Islam pun juga termasuk bagian dari ayat ini. Karena ada kaidah dalam ilmu tafsir itu al-ibrah bi umubil lafzi la bi khususil sabab. Jadi yang diambil pelajaran itu adalah dari keumuman ayat tersebut, bukan dari kenapa ayat ini diturunkan. Misalnya contohnya ayat diturunkan misalnya tentang bagaimana Nabi Muhammad ingin menceraikan istri-istrinya. Apakah ini hanya khusus bagi Nabi? Tidak. Jika memang ini berarti juga mencakupi seluruh umat Islam. Seperti ayat ini. Ayat ini ditujukan bagi kaum ahlul kitab, bukan berarti umat Islam tidak termasuk bagian dari apa yang Allah tujukan dalam maksud dan kandungan isi ayat tersebut. Kemudian kita lihat tafsiran salah seorang ulama tadi, Syekh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau rahimahullah dalam kitab tafsirnya Tafsir Karimir Rahman rahimahullah berkata apa? Yaitu bagi ahlul kitab ayat ini merupakan perintah agar mereka beriman dan bertakwa, masuk ke dalam Islam secara utuh, baik perkara yang zahir yang nampak maupun perkara yang tersembunyi, perkara yang ada di dalam batin, dan mengamalkan seluruh pokok-pokok agama Islam dan cabang-cabangnya. Dan jika ahlul kitab beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya termasuk Nabi Muhammad, maka akan Allah bagikan kepada dia dua
cahaya, dua rahmat. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah membagikan dua rahmat tersebut. Sehingga begitu juga, inilah salah satu keistimewaan jika ahlul kitab masuk ke dalam agama Islam. Allah berikan dia dua rahmat, dua kebaikan. Begitu juga bagi orang-orang kafir yang masuk ke dalam agama Islam. Jadi orang kafir yang masuk ke dalam agama Islam, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, mereka sungguh beruntung nasibnya. Bagaimana tidak? Jika mereka punya kebaikan ketika mereka masih kafir, itu diikutkan pahalanya ketika dia masuk ke dalam agama Islam. Jika dia punya keburukan ketika kafirnya tersebut, akan dihapus. Itulah kenikmatan orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Jika dia punya kebaikan, pahalanya terus jadi apa? Didobel. Namun jika dia punya keburukan, tidak akan diikutkan kepada ketika dia masuk ke dalam agama Islam. Jadi ibarat kata dia tidak punya dosa ketika dia mengucapkan syahadat, dan pahalanya berlipat ganda. Ini bagi orang ahlu kitab. Bagaimana lagi jika dengan orang yang muslim dari lahirnya? Lebih-lebih lagi Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Makanya kan di surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala katakan bagaimana? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk suatu negeri, suatu bangsa, suatu daerah itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Sehingga dari ayat-ayat ini kita bisa ketahui kemakmuran suatu bangsa, kebahagiaan suatu bangsa bukanlah ditentukan dengan namanya apa? Teknologi, kepersenjataan yang kuat, perekonomian yang mapan, jumlah penduduk yang banyak, bukan, tapi dengan iman dan takwa. Namun sayang, mengapa orang sekarang kok dan dibawakan ini mereka tidak mau? Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu ajulah, terburu-buru. Kenapa? Karena memang realita yang ada, jika kita membangun bangsa itu dengan keimanan dan takwaan, emang dari kasat mata kita lihat agak lama mendapatkan hasil dibandingkan dengan segi-segi materi yang nampak mata. Emang gak cepat hasilnya. Namun akhirnya apa? Lebih cepat juga hancurnya. Tapi berbeda jika dibangun bangsa ini dengan iman dan takwa, kita akan lihat bagaimana suatu bangsa akan maju terus menerus. Bagaimana yang diletakkan pondasi dasar oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Bagaimana dari sahabat orang Arab yang ketiga itu diapit oleh dua negara superpower, yaitu Romawi dan Persia. Ketika itu Romawi dan Persia itu ibarat kata mereka tuh suka mencaplok berbagai macam negara yang ada di sekitar mereka. Tapi ketika negeri Arab ini mereka ogah mencaploknya. Kenapa? Mereka lihat negeri Arab tandus, penduduknya bodoh-bodoh kata mereka. Cuma pengembala kambing, tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Tapi ketika Allah utus, kita lihat bagaimana kekuatan umat Islam dengan dididik oleh Nabi Muhammad, akhirnya dari orang-orang yang dianggap tidak punya disepelekan, berhasil menaklukkan dua imperium besar umat ketika itu Persia dan Romawi. Inilah bukti dari firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan juga ayat yang semisal dari firman yang tadi, firman Allah yang di atas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birrasuli, ada di surat Al-Maidah ayat 65 sampai 66. Situ saya bawakan. Jadi walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamut taurata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim laakalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Allah Ta'ala berfirman, dan sekiranya ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Jadi ahlul kitab itu Yahudi yang Nasrani sekarang masih ada Pak. Jadi jangan pernah dibedakan ahlul kitab cuma umat terdahulu saja. Enggak, sekarang mereka pun orang Yahudi yang hidup pada zaman ini tetap dihukumi dengan ahlul kitab. Sehingga hukum-hukum ahlul kitab masih berlaku bagi mereka. Contohnya wanita ahlul kitab, wanita Yahudi Nasoro misalnya masih boleh dihalalkan oleh lelaki muslim untuk menikahinya. Atau sesembelihan mereka masih boleh, masih halal bagi kaum muslim untuk memakannya.
Jadi terkadang ada orang yang juga berusaha menafikan ahlul kitab udah nggak ada lagi. Tetap ada ahlul kitab Yahudi Nasrani sampai sekarang, sampai akhir zaman nanti. Jadi sekiranya ahlul kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil dan juga Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Jadi kesimpulan dari ayat yang mulia ini berdasarkan tafsir para ulama, bahwasanya orang Yahudi dan orang Nasrani, orang Ahlul Kitab, jika dia beriman kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan lipat gandakan pahala mereka, dan Allah akan berikan ganjaran yang terbaik. Dan juga dari ayat ini kita juga bisa ketahui kalau Yahudi dan Nasrani saja jika dia beriman kepada Muhammad mendapatkan pahala yang berlipat ganda, bagaimana lagi dengan umat Muhammad, orang yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW ketika zaman ini, maka mereka lebih lagi dibandingkan dengan Yahudi dan Nasoro ketika zaman itu. Karena orang yang hidup di akhir zaman itu, kata Nabi Muhammad, seperti orang yang memegang bara api. Jadi pahalanya itu seperti apa? Afannya lupa lagi. Berapa puluh bagian dibandingkan para sahabat zaman dahulu. Ini menunjukkan bukan berarti kita seperti sahabat, tidak. Betapa besarnya pahala yang didapatkan orang-orang yang hidup di akhir zaman, namun mereka memegang sunnah Nabi Muhammad SAW. Dipegang bara api, dipegang panas, dilepas juga, nah, malah kita kebakar juga nanti. Karena kalau kebakar maksudnya apa? Akan menjadi masuk ke dalam ahli neraka karena melepaskan sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, itulah ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi berikutnya setelah beliau membawakan ayat, langsung beliau rahimahullahu taala membawakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu metode para ulama dalam kitab-kitab mereka adalah Al-Qur'an, hadis, qaulul ulama. Itu aja terus Al-Qur'an. Jadi jarang para ulama-ulama ataupun dai-dai yang bermanhaj salaf zaman sekarang yang metode penulisannya hanya berkata menurut saya tidak. Tapi mereka lebih mendapatkan Al-Qur'an, al-hadis serta perkataan-perkataan para ulama dalam menafsirkan dua wahyu tersebut. Berbeda dengan kitab-kitab selain mereka yaitu Ahlul Bid'ah atau orang-orang filsafat, orang-orang akademisi yang ada di kampus-kampus. Kebanyakan tulisan-tulisan mereka lebih mengedepankan ro'yu akal-akal pikiran mereka, sehingga banyak yang didapatkan dari perkataan mereka menurut saya, menurut profesor ini jarang didapatkan qala Allah, qala Rasulullah wa qala sahabat. Karena ilmu itulah, al-ilmu adalah ma jaa minallah wa rasul wa ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah yang datang dari Allah, dari Rasulnya, dan dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita lihat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita lihat ada hadis yang sangat menarik sekali isinya. Jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala masalukum wa masalu ahlil kitabaini kama sali rajulin istajara ajra'a faqala man ya'malu li min ghudwatin ila nisfin nahari ala qiratin fa amilatil yahudu thumma qala man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asri ala qiratin fa amilatin nasara thumma qala man ya'malu li minal asri ila an taghiba syamsu ala qirataini fa antum hum faghdibat al yahudu wan nasara faqalu ma lana aktsaru amalan wa aqalla ata'an qala hal naqastukum min haqqikum qalu la qala fadzalika fadli utihi man asya'u
Jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perumpamaan kalian yaitu umat Islam, maksudnya kalian ini adalah umat Islam. Jadi perumpamaan kalian itu umat Islam dibandingkan ahlul kitab seperti seorang yang menyewa para pekerja, dan dia berkata. Jadi seorang ini maksudnya adalah Allah yang menyewa para pekerja, yang dia berkata, siapa yang mau bekerja untukku dari pagi hingga pertengahan siang dengan upah 1 qirot, maka orang-orang Yahudi pun bekerja. Jadi Allah katakan, siapa yang mau bekerja untuk diriku dari pagi sampai pertengahan siang, maka dia dapat upah 1 qirot. Maka yang mengerjakan pertama kali adalah Yahudi. Jadi kerjanya setengah hari dari pagi sampai siang, dapat ganjaran bayaran sebesar 1 qirot. Kemudian dia berkata, maksudnya Allah kemudian berkata lagi, siapa yang mau bekerja untukku dari pertengahan siang hingga sholat asar dengan upah 1 qirot. Jadi kerja siang, setengah hari kedua dari siang sampai asar. Mungkin kalau orang kerja shift 2 ya. Tadi dari jam 7 sampai jam 12 shift 1-nya. Sekarang dari zuhur sampai asar shift 2-nya. Sama upahnya 1 qirot, yang kedua juga 1 qirot. Maka yang shift 2 ini yang bekerja siapa? Orang Nasoro, orang Kristen. Kemudian orang itu berkata lagi, jadi siapa yang mau bekerja untukku dari asar hingga terbenamnya matahari dengan upah 2 qirot. Nah, di shift 3-nya nih, dari asar sampai matahari terbenam. Berarti waktunya singkat nggak? Berarti kalau dari zuhur sampai asar setengah hari, maghrib sampai zuhur sampai asar, berarti masih lebih cepat dibandingkan dari pagi sampai zuhur. Nah, sementara yang ketiga adalah dari asar sampai maghrib, waktunya makin singkat lagi. Tapi orang yang ketiga ini malah dapat ganjaran 2 qirot, upahnya lebih besar dibandingkan orang yang pertama dengan orang yang kedua. Maka kalianlah yang mengerjakannya. Maksudnya apa? Orang yang ketiga ini, maksudnya yang shift 3 ini adalah orang Islam. Jadi orang yang pertama yang kerja dari pagi sampai siang, bayarannya cuma 1 qirot adalah orang Yahudi. Sementara dari zuhur sampai asar bayarannya juga sama, 1 qirot adalah orang Nasoro. Nah, sementara orang yang ketiga dari ba'da asar sampai maghrib yang waktunya semakin sedikit, namun anehnya bayarannya malah lebih banyak 2 kali. Mereka adalah orang-orang Islam. Maka orang Yahudi dan Nasrani malah marah. Nah, mereka marah. Maksudnya apa? Bagaimana bisa kami yang mengerjakan lebih banyak pekerjaan, namun lebih sedikit upah yang kami terima? Maksudnya apa? Yahudi dan Nasrani marah. Waktunya lebih lama, namun bayarannya lebih sedikit. Lalu orang itu berkata, maksudnya Allah berkata kepada mereka, apakah ada hak kalian aku kurangi? Mereka menjawab, tidak. Maksudnya Allah berkata kepada Yahudi dan Nasrani, apakah aku telah mengurangi hakku kepada kalian? Mereka tuh menjawab tidak. Berarti Allah telah memberikan apa yang mereka inginkan tanpa mengurangi sedikit pun. Karena Allah tidak mungkin akan menzalimi umat-umatnya. Wa maka Allahu liyutlimakum walakin kanu anfusakum yadlimun. Allah tidak akan menzalimi kalian, akan tapi kalianlah yang menzalimi diri kalian sendiri. Maka orang itu menjawab, maka maksudnya Allah berkata, itulah karunia dariku yang akan aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi dari hadis yang mulia ini menjelaskan bagaimana keutamaan umat Islam dibandingkan umat-umat terdahulu. Maksudnya apa? Yahudi, mengapa mereka waktunya lama? Ya karena mereka cuma beriman dengan satu nabi, yaitu Nabi Musa, sehingga pahalanya cuma 1 doang. Tapi waktu dengan kerjaan yang lama. Kemudian setelah Yahudi, Nasoro, berarti setelah Nabi Musa, Nabi Isa. Kenapa Nabi Nasoro yang waktunya sedikit tapi pahalanya sama? Karena mereka telah beriman dengan 2 orang nabi, yaitu Nabi Isa dan Nabi Musa. Jadi ada keutamaan beramal sedikit, lebih sedikit dibandingkan orang Yahudi, tapi pahalanya sama. Tapi Yahudi beramalnya banyak, cuma beriman dengan 1 nabi, pahalanya cuma 1. Ya Nasoro enaknya pahalanya sama, tapi waktunya sedikit. Jadi amalnya sedikit aja.
Yang lebih enak umat Islam, amalannya sedikit, namun dia mendapatkan 2 pahala. Alasannya kenapa? Karena dia telah beriman dengan 3 orang nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Inilah kenikmatan umat Nabi Muhammad. Amalan sedikit, namun diganjar pahala oleh Allah yang berlipat ganda. Jadi salah satu kenikmatan umat Nabi Muhammad yang terkadang jarang kita ingat, terkadang kita lalai mensyukurinya adalah umat Nabi Muhammad diberikan keutamaan pahala yang banyak, tapi dengan amalan yang sedikit. Kenapa? Karena salah satu kekurangan umat Muhammad dibandingkan dengan umat-umat terdahulu adalah waktu umur mereka itu pendek-pendek. Umur Nabi Muhammad itu apa? Umatnya antara 60 sampai 70 tahun. Jarang umat Muhammad umurnya melebihi ini. Emang ada umur 70, 80, 90 ada, tapi sedikit. Kalaupun ada, kebanyakan sudah apa? Tua, renta, udah pikun, dan nggak bisa beramal lagi. Namun kita lihat berikutnya juga kelemahan umat Muhammad adalah postur tubuhnya lebih lemah dibandingkan umat-umat terdahulu. Bayangin umat terdahulu ada yang bisa memahat gunung dijadikan perumahan, ada yang bisa membuat piramid sampai bisa besar. Ini menandakan fisik mereka lebih kuat. Tapi umat Muhammad semakin ke belakang, fisiknya mereka akan semakin menurun dengan umur yang akan semakin berkurang. Tapi itu bukanlah salah satu keburukan, malah kenikmatan. Kenikmatannya apa? Dengan umur yang semakin berkurang, fisik yang semakin menurun, Allah berikan pahala yang pahala yang banyak dengan amal yang sedikit. Contohnya, bagaimana mungkin jika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar berapa? Lailatul 1000 bulan balasannya kan? 1000 bulan itu kalau dikonversikan ke dalam tahun kurang lebih 80 tahun. Bayangin aja kalau kita bisa dapat sekali saja Lailatul Qadar, kita seakan-akan mendapatkan pahala sebanyak 80 tahun. Bahkan ini melebihi usia kita. Bayangkan sekali. Bayangkan kalau bisa kita bisa mendapatkan 2 kali, 3 kali Lailatul Qadar, seakan-akan dengan usia kita yang singkat, Allah memberikan kita pahala yang seakan-akan kita berumur ratusan tahun. Hadza fadlun minallah. Inilah karunia Allah sebagai umat Islam. Sekarang kita lihat fawaid dari hadis yang mulia ini. Jadi, fawaid yang pertama adalah sesungguhnya umat Islam memiliki keutamaan yang lebih banyak dibandingkan umat terdahulu. Dikarenakan apa? Amal yang mereka kerjakan tersebut, mereka perintahkan sedikit, amalnya sedikit, namun diberikan ganjaran yang besar. Dan inilah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Dan Allah adalah pemilik keutamaan yang agung. Sehingga kalau kita belajar kembali sirah sejarah Nabi, terutama di Isra Mi'raj, berapa pertama kali yang Allah wajibkan kepada Nabi Muhammad? 50 kali. Kemudian Nabi Muhammad bertemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, umatmu nggak bakal sanggup, balik lagi, terus balik sampai akhirnya berapa? 5 kali. Tapi 5 kali itu yang kita kerjakan sebenarnya sama dengan 50 kali yang Allah perintahkan. Inilah salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kalau kita lihat syariat umat Muhammad itu benar-benar mudah dan gampang. Contohnya dalam masalah fikih aja Pak. Sudah sering saya sebutkan kemarin apa? Umatnya Musa kalau terkena najis di badan, di pakaiannya harus dipotong. Umat Muhammad enggak? Kayak gitu enggak. Cukup dipercikan oleh air. Begitu juga dalam masalah peperangan, bagaimana enaknya umat Muhammad. Kalau umat Muhammad menang dalam peperangan, harta rampasan perangnya dijadikan ghanimah dan bisa diambil dan dibagi-bagi kepada kaum muslim. Tapi umat Musa, kita lihat kesulitannya apa? Kalau mereka menang dalam peperangan, itu harta rampasan perang haram untuk dibagi-bagikan. Malah Allah perintahkan apa? Dikumpulkan di tanah lapang. Nanti Allah akan turunkan api untuk memakan harta rampasan perang tersebut. Itu juga umat Nabi Musa, kalau mereka berdosa, tobatnya nggak main-main. Apa? Suruh bunuh diri atau membunuh satu sama lain. Bayangkan kalau syariat Nabi Musa ini diperhatikan pada umat Muhammad, niscaya program pemerintah keluarga berencana bisa tercapai, mengurangi jumlah penduduk. Tapi tidak, umat Muhammad salah satu kebaikannya apa? Malah diperintahkan memperbanyak keturunan, bukan mengurangi keturunan. Berikutnya lagi, poin yang kedua adalah
Sesungguhnya sebab keutamaan umat dibandingkan umat sebelumnya, maksudnya keutamaan umat Islam dibandingkan umat-umat sebelumnya adalah karena kemuliaan agamanya dan kuatnya keyakinan mereka. Jadi yang menyebabkan kita ini mulia bukan lain adalah apa Pak? Agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengeluarkan perkataan yang sangat indah. Jadi beliau radhiyallahu taala anhu berkata, Amirul Mukminin berkata, "Inna kunna adzalla qaumin fa'azanallahu bil Islam fa mahma natlubil izzata bi ghairi ma a'azzanallahu bihi adzallanallah." Jadi kata Umar apa? Sungguh dahulu kami adalah orang yang hina. Ya, karena Umar dan juga sahabat yang lain adalah orang jahiliyah, berarti mereka dalam kehinaan. Kemudian Allah muliakan kami, muliakan mereka semua dengan apa? Agama Islam. Dan kapan saja kami mencari kemuliaan selain dengan apa yang Allah muliakan diri kami, maksudnya apa? Kami mencari kemuliaan selain dari Islam, misalnya dari kekuasaan, dari harta, dari kedudukan, maka Allah akan kembali hinakan diri kami. Jadi perkataan Umar ini keluar. Jadi ada kisah menarik mengapa Umar berkata perkataan yang indah seperti ini. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab ketika itu adalah Amirul Mukminin sedang akan mengadakan kunjungan kerja ke negeri Syam untuk bertemu dengan para pembesar-pembesar negeri Syam. Dan negeri Syam tersebut dahulu adalah kebanyakan penduduknya adalah orang Nasoro, orang Kristen. Jadi Umar ingin pergi ke sana untuk bertemu dengan pembesar-pembesar di Nasoro dan juga para pendeta-pendeta Nasoro yang ada di negeri Syam sana. Nah, suatu ketika Umar dan rombongannya dan sebagian besar adalah para sahabat hampir mau mendekati negeri Syam. Nah, ketika itu ada sungai kecil. Nah, Umar turun dari hewan tunggangannya, dicopot sepatunya dan dituntun hewan tunggangannya tersebut. Melihat perkara ini, salah seorang sahabat bernama Abu Ubaidah al-Jarrah melihat, maksudnya heran. Umar, ngapa kamu nggak naik aja? Maksudnya bagaimana pandangan orang-orang apa? Syam, pembesar mereka, maksudnya pendeta mereka, raja-raja mereka, kok rajanya orang Islam, pemimpin orang Islam kok kayak gini? Maksudnya biar ada wibawa lah, gitu maksudnya. Umar mendengar perkataan ini marah begitu Pak, marah dengan apa yang diucapkan oleh Abu Ubaidah ini. Hanya engkau wahai Abu Ubaidah, umat Muhammad yang mengatakan perkataan seperti ini. Akhirnya Umar katakan perkataan ini. Maksudnya apa? Yang membuat kita mulia bukanlah kekuasaan, bukanlah harta, bukanlah jabatan, tapi Islamlah yang memuliakan kita. Jadi nggak usahlah kita menghinakan diri kita kepada mereka. Kita datang kepada mereka apapun penampilan kita, yang penting kita datang dalam keadaan Islam. Kita muliakan diri kita dengan Islam. Janganlah kita muliakan diri kita dengan jabatan serta kekuasaan. Inilah maksud perkataan Umar radhiyallahu taala anhu. Baik, sekarang kita lihat poin yang ketiga dari hadis yang mulia ini. Sesungguhnya balasan terhadap amal bukan karena kadar kelelahan, bukan karena yang paling berhak. Kenapa? Karena seorang budak tidak berhak menuntut kepada tuannya. Kenapa? Karena tuannya lah yang berhak memberikan ganjaran kepada budak tersebut. Maksudnya apa? Kita sebagai manusia adalah budaknya Allah. Tidak pantas bagi diri kita untuk menuntut Allah agar memberikan kita ganjaran sesuai yang kita inginkan. Tapi Allah lah yang akan memberikan kita ganjaran sesuai dengan karunia-Nya. Sehingga dari di awal surat Tabarak al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita lihat. Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum, menguji kalian. Liyabluwakum ayyukum, manakah di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Sebagian para ulama tafsir menafsirkan ahsanu amal itu adalah aswabuha, yang paling benar dan yang paling sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga amal itu bukanlah dilihat dari banyaknya, tapi bagaimana sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad di lain hadis berkata, ahabul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai itu yang continue, konsisten, walaupun
sedikit. Jadi Allah tidak pernah melihat kita amalan yang banyak, tapi bagaimana kita istiqomah ketika mengerjakan amal ibadah kita. Ya contohnya, bisa kita nggak kuat sholat malam 11 rakaat. Ya kalau kita kuat cuma 1 rakaat sholat witir saja silahkan. Yang penting terus menerus. Jangan sampai kita bergembu-gembu di satu malam sholat malam 11 rakaat karena ada keinginan. Misalnya besok mudahan usaha saya maju lah, misalnya lagi banyak utang, aduh nggak bisa tidur, sholat malam 11 rakaat. Ternyata Allah kabulin, besoknya malah nggak sholat lagi. Lebih baik kita semalam witir nggak kuat 1 rakaat silakan, nggak ada masalah. Yang penting istiqomah terus menerus. Makanya ada kisah yang menarik juga dari Umar yang merupakan tafsir dari surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla narun hamiyah tusqa min apa? Tusqa min ainin ya. Jadi kata Umar, hal ataka haditsul ghasyiyah, datanglah kepada kalian al-ghasyiyah itu hari kiamat. Wajah mereka tuh letih, lelah, padahal mereka dahulu beramal yang sangat banyak. Maksudnya apa? Ayat ini diturunkan ketika itu Umar pergi ke Syam dan melihat banyak pendeta-pendeta itu ibadahnya sangat khusyuk sekali. Umar merasa takjub. Maksudnya apa? Ada sedikit pertanyaan dalam hatinya. Apakah mungkin pendeta-pendeta yang beribadah dengan khusyuk kepada Allah akan Allah azab? Kata Umar. Jadi Allah turunkan ayat ini. Maksudnya apa? Mereka berletih-letih beribadah yang banyak, namun Allah azab mereka. Kenapa? Karena mereka banyak beribadah, namun ibadah mereka tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi ibadah kita tidak apa-apa kita banyak ibadah, tapi yang penting utama adalah ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita lihat sahabat Nabi Muhammad ketika ngasih motivasi ibadah kepada para sahabat-sahabatnya, Nabi melihat keadaan sahabatnya. Pernah ada seorang sahabat bertanya, kalau dia cuma sholat malam, saya cuma sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dia mengharamkan apa yang Allah haramkan, menghalalkan apa yang Allah halalkan, dia tidak mau nambah-nambah lagi. Maksudnya apa? Dia hanya wajib saja, sunnahnya jarang, bahkan nggak mau. Tapi dia istiqomah mengerjakan perkara ini. Kata sahabat ini bertanya kepada Nabi, "Adkhulul jannah? Apakah aku akan masuk surga?" Kata Nabi Muhammad, iya benar, kau akan masuk surga jika kau istiqomah mengerjakan perkara tersebut. Sehingga Nabi Muhammad pun melihat sahabat berbeda-beda dalam beribadah, tidak menyamaratakan, tidak mewajibkan semuanya harus, tidak, tapi sesuai dengan keadaan para sahabatnya tersebut. Sehingga dahulu ada kisah menarik juga dari Imam Malik rahimahullah taala. Jadi ada seorang temannya Imam Malik melihat Imam Malik itu ibadah sunnahnya jarang. Mungkin melihat ibadah sunnahnya yang lainnya jarang, mungkin ibadah sunnahnya cuma sunnah rawatib doang, tapi sholat tahajudnya mungkin dia jarang, baca Qurannya mungkin jarang. Ini surat tentunya menasihati Imam Malik agar ibadahnya banyak lah ya. Tapi Imam Malik dengan kecerdasannya membalas, sesungguhnya Allah itu memberikan orang semangat dalam ibadah, laksana Allah memberikan rezeki bagi umatnya. Ada yang bagus di sholat malam, namun kurang di sedekah. Ada yang bagus di sedekah, namun kurang di dalam baca Al-Quran dan semisalnya. Di orang itu ada bagian masing-masing dalam mengerjakan ibadah-ibadah selain ibadah wajib. Jadi terkadang janganlah kita sepelekan, ini orang nggak pernah sholat sunnah nih. Nah, kita nggak tahu, mungkin dia punya ibadah sunnah lain yang Allah terima. Jadi masing-masing punya Allah berikan bagian masing-masing sesuai dengan keadaannya. Baik, sekarang kita lihat poin yang keempat. Dalam hadis ini terdapat dalil, itu memberikan permisalan agar lebih mudah dipahami oleh pikiran. Dan memberikan permisalan itu adalah salah satu metode Al-Quran dan As-Sunnah agar manusia gampang memahami apa yang Allah dan Rasulnya katakan. Misalnya, mathalul ladzina humilut Taurat, misalnya di soal Jumu'ah. Jadi banyak yang katakan wa mathalul ladzi. Permisalan ini, permisalan itu tujuan untuk apa? Agar orang ketika membaca ayat tersebut ada tasawur, ada sedikit pemikiran. Jadi ada bayangan apa maksud Allah dalam menjelaskan suatu perkara dengan memberikan permisalan. Ya begitu juga kalau kita seorang guru, terkadang kalau kita ingin membuat murid paham, harus kita berikan contoh berupa
permisalan. Misalnya seperti ini, misalnya seperti itu. Insya Allah dengan metode ini uslub Quran, murid-murid anak didik kita bisa memahami apa yang kita perintahkan. Atau bapak punya anak, anaknya nggak paham-paham, coba beri satu permisalan biar anak ini paham apa yang kita perintahkan. Baik, sekarang kita lihat poin yang kelima. Sungguh umat ini, yaitu umat Muhammad, adalah umat terakhir di dunia. Sebagaimana Nabi katakan, bu'itsu ana wasatu kahataini. Jarak antara aku diutus dengan hari kiamat seperti ini kata Nabi Muhammad. Jadi ada dua jarak tangan nih, dua jarak jari ini. Berarti sangat singkat. Ya, inilah berarti Muhammad pun adalah salah satu tanda hari kiamat juga, diutusnya Nabi Muhammad. Jadi kita nggak tahu, ini kita umat akhir zaman, dan kita juga tidak tahu kapan hari kiamat turun, dan juga kita tidak tahu kapan Dajjal akan turun. Yang penting kita sekarang beramal saja, nggak usah pusing mikirin kejadian-kejadian yang akan datang. Sekarang lihat poin yang keenam. Sesungguhnya ganjaran Nasrani lebih banyak daripada Yahudi. Sebagaimana ganjaran atas orang yang beriman kepada Musa dan Isa, maka mereka mendapatkan 2 pahala. Maksudnya apa? Nasrani mendapatkan 2 pahala karena dia telah beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Berbeda dengan Yahudi, mereka hanya mendapatkan 1 pahala karena mereka beriman kepada siapa? Nabi Musa, tapi tidak mengimani Nabi Isa. Makanya kan orang Yahudi sangat benci dengan Nabi Isa, maka mereka lah yang mengejar Nabi Isa, ingin menyalib mereka, namun sayang malah yang disalib adalah salah satu murid Nabi Isa yang berkhianat, namanya Yudas Iskariot. Yang sekarang lah yang Yudas itulah yang menjadi landmarknya salib yang mereka sembah. Itu bukanlah Nabi Isa, tapi murid Nabi Isa yang berkhianat, akhirnya diambil oleh Yahudi, ditangkap Yahudi dan dipasung, dan Allah serupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Yaitulah yang terakhir, poin ketujuhnya adalah ini adalah dalil bagi Ahlussunnah bahwa balasan itu dari Allah, bukan karena faktor amal semata. Jadi Ahlussunnah berkeyakinan apa yang kita amalkan ini, balasan itu bukan karena amal kita, semuanya adalah karena karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga kita jangan kepedean kalau kita sering sholat malam, atau ibadah kita sama dengan banyak dibandingkan dengan teman-teman kita, karena kita tidak tahu apakah Allah akan menerima atau menolak ibadah kita. Lanjutkan kembali, bismillah. Berikutnya hadis berikutnya itu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Adallallahu anil jum'ati man kana qablana, fakana lil yahud yauma sabti wan nasara yauma ahad, faja'a Allahu bina fahadana Allahu yaumil jumu'ah, wa kadzalika hum tabi'un lana yaumal qiyamah, nahnu al-akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah." Jadi hadis ini riwayat Imam Muslim, An-Nasai dan Ibnu Majah. Jadi artinya apa? Allah telah palingkan hari Jumat bagi umat-umat sebelum kalian. Jadi tidak Allah jadikan Jumat ini khusus bagi umat sebelum kalian. Maka orang Yahudi, hari ibadah mereka adalah hari Sabtu, dan Nasoro hari ibadah mereka adalah hari Ahad. Maka Allah datangkan hari Jumat bagi kita dan menunjukkan, memberikan kita hidayah dengan hari Jumat, sehingga Jumat adalah hari raya mingguan kita umat Islam. Dan begitu pula mereka, maksudnya Yahudi dan Nasoro, akan menjadi orang yang di belakang kita di hari kiamat. Maksudnya apa? Kita adalah umat yang paling akhir di dunia ini, namun ketika di hari kiamat akan menjadi umat yang pertama. Inilah umat Islam terakhir mereka ada di muka bumi, namun ketika di hari kiamat akan Allah jadikan mereka pertama kali akan masuk ke dalam surga. Jadi maksud mengapa Yahudi Allah palingkan dari hari Jumat? Maksudnya ketika itu Yahudi dan Nasoro sama, sebenarnya mereka akan Allah berikan di hari Jumat. Namun mereka berselisih, ini maksudnya Jumat ini apakah secara umum atau secara khusus? Akhirnya mereka berselisih. Akhirnya malah mereka tidak mau mengambil hari Jumat, malah berpaling ke hari Sabtu dan hari Ahad. Akhirnya hari Jumat yang mulia ini malah Allah berikan kepada umat Islam. Karena memang Yahudi begitu Pak sikapnya. Ketika Allah perintahkan satu perkara, mereka tidak langsung kerjakan, tapi malah berselisih. Contohnya seperti
Jadi maksudnya adalah umat Islam terakhir di dunia, namun ketika di akhirat Allah akan jadikan mereka pemimpin umat-umat yang lain di garda terdepan yang akan masuk ke dalam surga. Ya, fawaidnya langsung saja. Jadi nomor satu fawaidnya adalah umat Islam adalah umat yang utama, yaitu Allah beri hidayah mereka dengan apa? Dengan hari yang utama, yang merupakan sayyidul ayyam, pemimpinnya para hari, yaitu hari Jumat. Ini Jumat adalah hari yang sangat mulia, hari diciptakannya Adam, dikeluarkannya Adam, dan juga nanti di akhir zaman hari yang akan ditegakkan hari kiamat, hari Jumat. Tapi nggak tahu tempatnya tanggal berapa, jam berapa. Itu hanyalah Allah yang tahu. Yang kedua adalah sesungguhnya Allah menunjuki siapa saja yang Dia kehendaki dengan keutamaannya, dan Ia sesatkan siapa saja yang Ia kehendaki sesuai dengan keadilannya. Tidak ada yang bisa menolak takdir yang Allah tetapkan. Yang ketiga adalah keutamaan hari Jumat, yang mana Allah pilih hari yang mulia ini bagi Muhammad, dan Jumat memiliki faidah keutamaan yang sangat banyak sekali. Ya, kalau kita bahas mengenai hari Jumat utamanya nggak cuma bakal cukup waktunya. Kemudian hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh adalah hadis yang diberikan Imam Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ahabbud dini ilallahi al-hanifiyah as-samhah." Itu agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang hanifiyah, agama yang lurus. Dan samhah, berlapang hati, maksudnya adalah agama yang benar. Jadi kita lihat penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan hanifiyah? Yaitu condong. Maksudnya condong apa? Condong kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Inilah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga Allah membantah orang Yahudi dan orang Nasrani karena dua orang ini ngaku-ngaku mereka mencintai dan memiliki Nabi Ibrahim. Ini Nabi saya, ini Nabi saya, kata Yahudi dan Nasrani. Tapi Allah bantah, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, tapi dia adalah orang yang lurus, yang tauhidnya benar, muslim, berserah diri kepada Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Terus samhahnya adalah agama yang mudah. Jadi Islam dibangun atas dasar kemudahan. Sebagaimana Allah katakan di surah Al-Baqarah di ayat yang lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Apa yang di buku di tulisan saya bawakan ayat yang lain, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menginginkan bagi kalian dalam agama ini kesulitan. Sehingga Syekh Sa'di mengatakan, tidaklah jika Allah memberikan kita suatu kesulitan, niscaya akan Allah ganti dengan kemudahan yang berupa puncak kemudahan yang akan membuat hati kita tenang mengerjakannya. Dan terkadang jika Allah memberikan suatu kewajiban, namun kewajiban tersebut sulit bagi kita kerjakan, maka Allah akan hilangkan kewajiban tersebut. Contohnya bagi wanita hamil misalnya, laki tiga berpuasa, dia nggak sanggup berpuasa. Misalnya ada kewajiban qadha, tapi tahun berikutnya ternyata dia hamil lagi, sulit dia untuk mengqadha. Berikutnya tahun depan hamil lagi, masih menyusui. Sehingga Allah batalkan, dia nggak usah wajib berpuasa, diganti dengan apa? Cukup bayar fidyah. Itulah. Terkadang ada kewajiban, namun ketika datang suatu kesulitan yang tidak mungkin bisa dihilangkan kesulitan tersebut, Allah beri kemudahan. Inilah salah satu bentuk kemudahan agama Islam. Sehingga ada kaidah fikih mengatakan innal masyaqqah tajibut taysir. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Baik, sekarang kita yang terakhir sebelum kita tutup, kita lihat faidah ayat yang mulia ini. Jadi mulia saya tuliskan tadi, berkata Syekh Sa'di rahimahullah taala, tidaklah ada satu kesulitan maka akan Allah datangkan kemudahan yang paling mudah, sehingga tidaklah Allah memerintahkan kecuali suatu perkara yang jiwa bisa mengerjakannya dan tidak memberatkan. Dan jika datang bersama kewajiban itu kesulitan seperti yang saya contohkan, maka ada dua kemungkinan Allah ringankan. Jadi tidak akan Allah beratkan. Saya contoh tadi, jika ada musafir perjalanan sulit, puasanya nanti aja di hari yang lain. Namun jika berat lagi, yang misalnya di wanita hamil
Sehingga muncullah kaidah dalam agama ini, innal masyaqqah tajlibut taysir wa darurat tubihul mahdurat. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan dan kemudaratan akan membolehkan perkara yang dilarang. Contohnya kayak tadi, misalnya kita pergi ke hutan, misalnya naik gunung, habis makanan depan ada babi atau ular, asalnya itu haram, tapi diperbolehkan. Yang penting tubuh kita cukup kenyang dan bisa kembali lagi ke daratan, ke bawah dengan selamat. Ya, ini ayatnya saya akan baca aja. Ya, ada lagi ayat Nabi Rasul. Nah, ini yang paling penting kita pahami bagaimana agama ini yang mudah. Ada salah satu hadis dari Bukhari dan Muslim. Aisyah pernah berkata, jadi ma khuyyirun Nabi sallallahu alaihi wasallam amrayni illa ikhtaro aisyarahuma ma lam yakun itsman. Jadi ketika Nabi diberikan dua pilihan, Nabi akan pilih perkara yang paling mudah selama perkara itu tidak mengandung dosa. Inilah agama Islam, agama yang mudah. Bukan berarti kita gampang-gampangan dalam beragama. Jadi Allah tidaklah melihat kita dalam beragama banyaknya ibadah kita, banyaknya amalan kita. Tapi yang Allah lihat dalam kita beragama apa? Sesuai dengan cara diterima ibadah. Pertama, ikhlas kepada Allah. Yang kedua apa? Al-mutaba'ah, sesuai dengan sunnah atau ajaran yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Ya, karena sudah jadi sunnah Nabi, mungkin juga udah pada lemes, sudah pada ngantuk, ya. Karena kajian semakin malam dikerjakan pakai ngantuk, ya faedahnya enggak ada. Sudah cukup, yang penting sedikit tapi bermanfaat sesuai dengan tema kajian kita. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting sedikit tapi paham. Baik, mungkin ada sedikit 2-3 pertanyaan, silakan sebelum kita tutup majelis ini. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Ya, alun kitab. Alun kitab zaman sekarang yang sama kayak umat terdahulu Pak, Yahudi dan Nasoro. Jadi nggak berbeda. Kenapa? Nanti di akhir zaman ketika Dajjal turun, itu orang Islam akan membunuh Yahudi dan Nasoro. Sampai-sampai batu-batu berkata pada Nabi, "Hai Muslim, kesini, di belakang ada ya Yahudi." Ini menandakan Yahudi dan Nasoro sekarang kita hidup juga sama seperti mereka yang hidup pada zaman Nabi Muhammad. Bahkan ketika salah seorang sahabat namanya Ali bin Hatim, dahulunya itu orang Nasoro, pernah mendatangi Nabi dengan pakai salib, persis kayak salib yang kita lihat orang Nasoro yang sekarang ada. Dan juga pada zaman Nabi Muhammad ketika sahabat hijrah pertama ke Habasyah, itu sahabat melihat gereja-gereja tak jauh beda dengan gereja-gereja misalnya katedral di Jakarta, penuh dengan ornamen-ornamen, salib-salib, hiasan-hiasan yang beraneka ragam. Jadi tidak ada perbedaan antara Yahudi dahulu, alun kitab dahulu dan alun kitab sekarang, sama mereka Yahudi dan Nasoro. Sehingga hukum Yahudi dan Nasoro alun kitab masih berjalan sesuai dengan yang ada di Al-Quran. Misalnya wanita mereka halal bagi kita untuk menikahinya. Tapi misal bapak ada naksir orang Kristen, bisa cewek Kristen, bapak boleh menikahinya halal. Tapi jangan mentang-mentang yang nikahin Kristen, wah kan nikah di gereja, enggak. Tetap nikahnya secara Islam, pakai wali, pakai jam kabul. Dan yang wanita Kristen ini ada walinya, tapi walinya adalah pihak KUA seperti itu. Tapi kalau wanita muslimah haram secara mutlak menikahi mereka. Ada lagi pertanyaan? Ada juga misalnya bapak punya tetangga Kristen kasih daging, udah makan aja, karena secara apa syariat sembelihan mereka halal bagi kita untuk memakannya. Silakan, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ya, orangnya, orang biasanya nggak ada perbedaan ternyata. Terkadang mereka tuh berkata atas nama Tuhan. Memang sama Tuhan Allah halal bagi kita. Bahkan dahulu zaman Nabi pernah Aisyah diberikan daging oleh orang nggak tahu agamanya siapa. Ditanya Aisyah, boleh nggak saya makan ya Rasul? Kata Nabi, udah makan ya, tapi sebelum makan baca Bismillah dulu. Gitu. Jadi agama ini mudah kan? Jadi kalau bapak dikasih daging, kita nggak tahu nih orang agamanya. Udah, kita ambil, kita goreng, Bismillah.
itu nggak boleh asalnya. Terkadang kalau kita terima itu ada seperti perasaan kita menganggap nilai mereka. Jadi seakan-akan ini kita memberi harapan dalam diri mereka. Padahal salah satu ciri iman ulama adalah la yashhaduna zuro. Mereka tidak melihat perayaan-perayaan atau acara-acara yang keluar dari syariat Islam. Jadi asalnya ditolak aja. Terkadang kalau kita terima ada perasaan dalam jiwa, ini perkataan ulama bukan saya pernah baca di perkataan para ulama, asalnya yang diterima. Karena kalau kita diterima, ini seakan-akan memberikan angin segar dalam jiwa mereka, seakan kita meridhoi apa-apa yang mereka kerjakan. Seperti itu jawabannya. Ya, kalau